di Laboratorium Persalinan Prodi D3 Kebidanan Magelang, Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini kami akan mendemonstrasikan mekanisme persalinan kala 2, dimulai dari kepala bayi yang sudah masuk pintu atas panggul dengan kepala sedikit fleksi. Lalu selanjutnya masuknya kepala bayi melewati pintu atas panggul dengan posisi sutura sagittalis melintang tepat di antara promontorium dan simfisis. Kemudian karena adanya his dari ibu, kepala bayi akan semakin turun ke bidang tengah panggul dan kepala bayi mengalami fleksi maksimal sehingga dagu bayi dan dada bayi akan semakin dekat. Selanjutnya semakin turun kembali hingga menyentuh ke spina ischiadica. Spina ischiadica nanti terjadi putaran paksi dalam yang menyebabkan sutura sagittalis yang tadinya melintang berubah menjadi sejajar ala jam 12. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana penurunan kepala setelah putaran paksi dalam. Setelah putaran paksi dalam nanti, kepala bayi akan mengalami ekstensi mengikuti arah jalan lahir bayi, yaitu ke depan atas. Nah, kita tunggu nanti lama-kelamaan akan terlihat ubun-ubun kecil bayi yang menjadi hipomoklion sehingga bisa lahirnya ubun-ubun besar, dilanjutkan dahi, mata, hidung, mulut, dan juga dada bayi. Kita lihat terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat terdapat ubun-ubun kecil yang sudah kelihatan dengan tangan bidan berada di bawah bridgestern seperti ini dan yang satu menahan di simfisis. Nah, kita tunggu sehingga setelah akan ada habis dan kepala bayi semakin keluar. Nah, kepala bayi sudah keluar, nanti akan terjadi putaran paksi luar yang menyebabkan kepala bayi Setelah kepala bayi keluar, lalu mengalami putaran paksi luar dan bahu bayi berada di bawah simfisis ibu disebut menjadi hipomoklion atau pusat putaran untuk mengeluarkan bahu belakang bayi dan seluruh tubuh bayi. Nah, selanjutnya kita melakukan pengarahan bahu bayi dan melakukan sangga susur untuk mengeluarkan seluruh tubuh bayi. Bayi sudah berhasil dikeluarkan, bayi menangis sehat, bayi menangis kuat, gerakan aktif dan juga kemerahan. Selanjutnya kita letakkan bayi di atas perut ibu. Dengan demikian, mekanisme persalinan kala 2 sudah selesai. Terima kasih. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai pojok manajemen nyeri di ruang persalinan. Pojok manajemen nyeri ini dibuat untuk mengurangi rasa nyeri pada ibu saat bersalin. Selanjutnya, macam-macam alat yang bisa digunakan ada beberapa metode. Yang pertama, bisa menggunakan lilin aromaterapi. Nanti penggunaannya akan dinyalakan menggunakan korek api, kemudian akan menghasilkan lilin aromaterapi. Penggunaannya dinyalakan menggunakan korek api, kemudian nanti akan menghasilkan bau yang dapat menenangkan ibu. Kemudian selanjutnya ada minyak, ini nanti dioleskan di bagian pinggang belakang ibu dan nanti akan dipijat. Kemudian ada minyak, ini nanti dioleskan di bagian belakang punggung ibu. Kemudian nanti ibu akan dipijat. Kemudian ada jari, nanti digunakan untuk teknik boso. Kemudian ada buli-buli panas, digunakan untuk mengkompres bagian nyeri ibu. Nanti diisi. Ya baik, selanjutnya ada jimbol, ini digunakan untuk mempercepat penurunan kepala bayi. Bisa digunakan sebelum hamil atau saat persalinan.
Nah, selanjutnya kami akan mempraktekkan teknik Rebuso. Nah, teknik Rebuso ini Bu bisa digunakan pada saat usia kehamilan sudah memasuki usia 28 minggu sampai nanti hari H melahirkan. Nah, tapi Ibu perlu diingat ya Bu, kalau Ibu memiliki komplikasi kehamilan seperti halnya plasenta previa, solusi plasenta atau apapun seperti TBC, itu tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk melakukan teknik Rebuso ini. Nah, teknik Rebuso bisa dilakukan dengan menggunakan jari, atau kalau Ibu di rumah tidak memiliki jari, bisa digunakan menggunakan selendang atau shell. Lalu di sini ada bleeding ball atau jembol. Pertama, untuk posisi Ibu bisa menempelkan dada dan kepala dan tangan juga di jimbolnya seperti ini. Lalu kaki didapatkan ke belakang. Sudutnya 90 derajat ya Bu. Jadi kakinya itu lurus dengan perut. Dan perlu diingat perutnya jangan sampai terkena jempol. Ibu bisa mempraktekannya. Agak ke belakang Ibu bisa ya. Nah, di sini jarinya itu untuk menutupi bagian pinggang dan panggul atau pantat. Untuk posisi pasangan, ini salah satu kaki itu ditekuk dan menempel di lantai. Seperti ini. Bagian sisi-sisi jari ini kita ambil. Nah, teknik yang akan saya lakukan ini namanya shake apple tree. Karena namanya shake, jadi kita goyangkan. Ini bisa dilakukan selama 10 menit sebelum dan setelah kontraksi Ibu, jika memang sedang ada persalinan. Teknik kedua, Ibu bisa mempertahankan posisi seperti ini. Lalu jarinya ini kita putar di perut Ibu. Dengan posisi jari ini menyelimuti perut Ibu seluruhnya. Dengan sisi-sisinya yang kita tarik, jadi bagian tengah itu kita longgarkan. Teknik ini dinamakan shifting ya Bu. Untuk posisi pasangan, kakinya itu kanan kiri berada di sisi-sisi kaki dari Ibu, seperti ini. Lalu kita pegang seperti ini dengan kedua tangan. Nah, posisi pasangan itu tidak boleh terlalu menunduk dan tidak boleh terlalu tegak. Lalu kita goyangkan tangan seperti mengayuh sepeda. Jangan terlalu keras, jangan juga terlalu lembut. Kita pertahankan sampai 10 menit sebelum dan setelah kontraksi. Teknik ini bertujuan untuk mengendurkan otot depan perut Ibu, sehingga space untuk bayinya itu lebih luas. Sudah Ibu? Teknik ini bisa dijalankan oleh Ibu di rumah.